Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan membahas latihan soal teks deskripsi dan teks fantasi. Mari kita simak bersama-sama anak-anakku. Konflik yang terdapat pada kutipan tersebut adalah, konflik itu berarti masalah ya. Jika kita mengalami masalah itu berarti konflik. Hei, kok kamu baru keluar ding? Tanya Arkan tiba-tiba dari balik sebelah gerbang. Aku pikir dulu tadi, kata Galih dengan terbata-bata. Wajahnya pucat. Piket atau main-main, yang lainnya sudah keluar dari tadi loh, kata Riwu menggoda. Gading terdiam, dadanya berdegup kencang. Ding, mana janjimu? Tanya Naufal sambil mendekati Gading. Arkan dan Riwu pun berdiri mendekati Gading. Ding, mana janjimu? Janji apa? Aku tak pernah janji apa-apa. Di situ satu teman menagih janji, kemudian si Galih lupa dengan janjinya. Berarti di situ ada konflik. Sudah ketahuan ya konfliknya, berarti teman-teman menagih Gading akan janjinya, tapi Gading lupa. Kita lihat jawabannya. D. Gading belum punya waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Jelas salah karena dalam bacaan teman-temannya menagih janji Gading. C. Teman-teman Gading terlalu lama menunggu Gading yang sedang piket. Tidak ya, Gading belum bisa mengajari teman-teman untuk mengajari matematika. Teman-teman Gading menagih janji untuk diajari matematika setiap hari Minggu. Berarti jawabannya A. Konfliknya teman-teman Gading menagih janji tapi Gading tidak bisa. Jawabannya A. Lanjut. Struktur bagian orientasi kutipan teks cerita fantasi tersebut. Struktur teks fantasi ada apa? Ya, orientasi, kemudian komplikasi, kemudian apa? Setelah komplikasi berarti resolusi, kemudian koda atau pesan. Kita lihat orientasi itu berarti pengenalan tokoh. Kita lihat di situ pengenalan tokoh bisa, pendeskripsian latar juga bisa. Kalau pemunculan konflik itu berarti komplikasi. Karena di situ orientasi kita lihat alien yang berhidung mancung. Di situ ada alien berhidung mancung, berarti apa itu? Pengenalan tokohnya alien, aliennya hidungnya mancung, kemudian matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip. Matanya sebesar biji kemiri. Ya, itu berarti pengenalan tokoh. Berarti jawabannya pengenalan tokoh. Lanjut. Kalimat yang menggunakan ungkapan keterkejutan. Keterkejutan itu berarti terkejut. Akhirnya Suboro menemukan sebuah sungai. Tidak ada yang aneh di situ. Diturutilah sungai itu sampai ke telaga tempat pohon nasih tumbuh. Tidak ada yang aneh. Akan tetapi malang karena ketika turun bayangannya jatuh ke permukaan air telaga. Air tersibak dengan seketika. Berarti tiba-tiba air tersibak dengan seketika, berarti di situ ada ungkapan kaget ya. Karena apa? Tiba-tiba air tersibak, berarti kalau kita dalam posisi seperti itu berarti kita kaget. Berarti nomor 4 bisa. 6. 5. Suboro tak kalah waspada, ia mendekati raksasa itu. Tidak ada yang aneh. Dalam sekejap raksasa itu bisa dikalahkannya dengan pedang yang diberi oleh nenek di perjalanan. Gak ada yang aneh. Tiba-tiba terdengar dari dalam air suara kakaknya. Tiba-tiba lagi, kalau kita dalam posisi seperti itu ada tiba-tiba berarti kita juga kaget. Berarti ungkapan keterkejutannya ada di kalimat 4 dan 7. Mudah ya anak-anakku? Lanjut. Kutipan teks tersebut dalam teks cerita fantasi termasuk struktur bagian. Ada orientasi itu pengenalan, kemudian komplikasi itu apa? Masalah, resolusi itu penyelesaian masalah, kemudian ada koda. Koda itu berarti apa? Pesan. Kita lihat. Aku bilang aku tidak bisa. Sepulang sekolah aku harus membantu ibuku, jawab Naren bersuara keras. Anda nggak mau tahu? Kami nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ikut bertanding. Hanya kamu yang bisa kami andalkan. Di situ ada konflik. Naufal memaksa Naren untuk ikut pertandingan. Naren menyandarkan tubuhnya ke pagar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pertandingan itu sangat penting bagi klub sekolah mereka.
tapi ia juga tidak tega meninggalkan ibunya jualan sendiri. Berarti di situ si Naren ada konflik ya, antara ikut pertandingan dan menemani ibunya. Di situ ada konflik. Kemudian, ayo Ren, tentukan jawabanmu. Di situ si Naren belum menjawab. Berarti di situ belum ada jawabannya. Berarti masih konflik. Di situ ada konflik. Berarti jawabannya apa? Komplikasi. Bukan pengenalan tokoh, bukan resolusi. Jadi masih konflik. Konfliknya masih tinggi, belum ada penyelesaian. Jawabannya komplikasi. Lanjut. Latar tempat pada kutipan cerita adalah, di situ ada latar tempat. Kita lihat. Wah, terima kasih ya Pak Kurcaci. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Keduanya menyampaikan rasa terima kasih berulang-ulang. Wis hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih itu. Setelah perjalanan mendekati di hutan, di situ ada unsur tempatnya. Mendekati hutan berarti belum di hutan. Wis bertemu dengan seorang kakek yang sedang kebingungan. Wis mendekati si kakek dan bertanya, "Ada apa, Kek? Apa yang bisa saya bantu?" Tanya Wis lembut. "Iya, saya butuh bantuan. Saya mau pulang ke rumah saya di pinggir hutan. Tapi saya lupa jalan pulangnya. Rumah kakek di pinggir hutan." Tapi di situ mendekati hutan, berarti belum sampai hutan, di pinggir hutan. "Sekarang saya tersesat," kata sang kakek yang pelupa. "Oh, jangan khawatir, Kek. Kakek makan saja belimbing biru ini," kata Wis sambil menyerahkan belimbing terakhir dari dalam tasnya. Beberapa saat kemudian tampaklah reaksinya. Kakek mulai sadar dan telah tahu arah pulangnya. "Terima kasih. Saya tahu jalan pulang ke rumah," kata kakek senang. Latar tempatnya. A. Di pinggir hutan di rumah kakek. Jawabannya salah. Kenapa salah? Karena di situ kakeknya bingung rumahnya di mana. Kalau di rumah kakek jelas nggak tanya rumahnya, berarti jawaban A salah, di rumah kakek itu salah. B. Di dalam hutan di rumah kakek. Di situ ada kata di rumah kakek lagi. Jelas salah karena di situ bukan di rumah kakek. C. Di jalan hutan menuju rumah kakek. Di situ tidak jelas ya di rumah kakek yang mana, tapi bisa jadi. Sekarang D. Di rumah Wis di dekat hutan. Itu jelas bukan di rumah Wis karena di situ ada kata apa? Setelah perjalanan mendekati di hutan, berarti di situ bukan di rumah Wis. Berarti jawabannya apa anak-anakku? C. Mudah ya. Jadi untuk mencari latar, mencari itu bahasa Indonesia itu mudah. Dipahami pelan-pelan, dilihat. Ada suara bakso, nggak usah ya karena Pak Luhur ngerekamnya di depan rumah. Lanjut. Teks deskripsi yang menjadi bagian tagline. Nah, di sini teks deskripsi yang menjadi bagian tagline itu maksudnya apa? Di situ ada teks deskripsi tapi menjadi atau kalimat keempat, teks keempat. Pada suatu hari Jumat, ibu. Nah, itu berarti kan mendeskripsikan ibu. Tapi kalau dalam cerita di situ ada sosok ibu, berarti teks deskripsi ibu tapi di dalam cerita lain seperti itu. Kalimat yang di dalamnya terdapat kata bersinonim. Nah, ini mudah. Sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan makna. Kita lihat. Jadi kalau bahasa Indonesia itu harus dibaca satu-satu, tidak boleh langsung terburu-buru. Desa wisata Penting Sari terletak di Dusun Penting Sari, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Tidak ada sinonim atau persamaan makna.
Tempatnya sebelah timur dusun Purwodadi dan sebelah barat dusun Cacangan. Tidak ada timur dan barat. Itu berarti antonim, lawan makna. Desa wisata Penting Sari merupakan salah satu objek wisata desa di Kecamatan Cangkringan yang menjadi favorit kaum muda. Nggak ada ya. Di sana pemandangan sangat bagus. Ada kata bagus, ada kata indah. Bagus dan indah itu sinonim. Berarti jawabannya apa? Kalimat keempat. Jawaban A. Mudah lah anakku. Lanjut. Kalimat yang terdapat cercaan panca indera. Jadi cercaan itu cercaan itu ada panca indera, itu kan ada mata, hidung, telinga, mulut. Kalau mulut itu berarti rasa. Air minumnya manis, itu berarti cercaan lidah atau perasa. Kemudian gunungnya berwarna biru. Kamu tahu gunung berwarna biru dari apa? Dari penglihatan. Kemudian sungai bersih. Kamu tahu sungai bersihnya dari mana? Dari mata. Kemudian gemerci air. Kamu tahu gemerci itu dari apa? Suara. Itu berarti pendengaran. Jadi mudah ya. Kalimat yang terdapat cercaan panca indera pendengaran. Kita lihat pendengaran. Saat ini banyak desa di Indonesia yang telah kehilangan nuansa alaminya. Tidak ada ya, pendengaran di situ nggak ada. Desa-desa tersebut tidak lagi mempunyai ciri khas bagi desa, tidak ada. Namun tidak begitu dengan desa di tempat kelahiranku, tidak ada ya. Desa kelahiranku adalah sebuah desa wisata sehingga kelestarian alamnya masih sangat terjaga. Kamu tahu kelestarian alam terjaga dari apa? Dari penglihatan, tapi bukan jawabannya. Desaku memiliki sungai yang bersih dengan gemerci air yang merdu. Kamu tahu gemerci air dari mana? Dari telinga, itu berarti panca indera pendengaran. Berarti jawabannya apa? Jawabannya nomor 5. Mudah ya anak-anakku. Lanjut. Akibat konflik. Jadi ada konflik, ada akibat konflik. Jadi nek konflik itu masalah, kemudian akibat itu apa? Dari masalah itu timbul masalah lain. Itu berarti akibat dari konflik. Kita lihat konfliknya itu apa dulu. Siva tidak dapat menjamkan matanya sedikit pun. Bersusah payah ia berusaha menghilangkan bayangan rumah kosong itu dari benaknya. Semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat keinginannya timbul dari hatinya untuk melihat rumah kosong itu. Berarti konfliknya itu Siva penasaran dengan rumah kosong. Ada apa di rumah kosong itu? Ia berpikir keras siapa temannya yang mau diajak melihat rumah kosong itu. Akhirnya Siva memutuskan untuk mengajak 3 sahabatnya. Mereka adalah Dian, Awan, dan Andi. Adit, hei, bagaimana kalau kita melihat rumah kosong itu, ajaknya. Awan dan Adit terkejut mendengar ajakan. Hanya Dian yang terlihat tenang. Siva, kamu ingat kan kalau rumah kosong itu berhantu, kata Awan. Tidak, aku tidak mau ikut rencana konyolmu, jawab Adit dengan emosi. Di situ ada konflik lagi. Konfliknya apa? Siva mengajak tapi Awang dan Adit tidak mau. Berarti di situ ada konflik. Tidak maunya tadi, kemudian mengajaknya. Tidak, kami tidak mau ikut rencana konyolmu, jawab Adit dengan emosi. Siva menatap Dian dalam-dalam. Anak itu tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Siva tersenyum, akhirnya dapat kawan untuk mendukung rencananya. Meskipun untuk itu ada harga yang mesti dibayar, yaitu selama berhari-hari Adit dan Awan tidak mau bermain dengannya. Berarti konfliknya itu pertengkaran antara Siva dan Adit untuk melihat rumah kosong. Kemudian dari situ muncul konflik lagi. Akibat dari konfliknya itu apa? Adit dan Awang tidak mau bertemu dengan Siva. Berarti akibat konfliknya yang di garis kuning itu. Dari jawabannya apa? Siva tidak mau tidur memikirkan rencana melihat rumah kosong, bukan. Adit dan Awang tidak mau bermain dengan Siva selama berhari-hari, bukan ya. Adit emosi ketika mendengar rencana Siva untuk masuk ke rumah kosong, enggak. Itu jawabannya berarti A. Adit dan Awang tidak mau mengikuti rencana Siva untuk melihat rumah kosong, enggak. Berarti jawabannya apa? C. Adit dan Awang tidak mau bermain dengan Siva. Kalau A itu berarti konfliknya. Berarti jawabannya C. Lanjut anakku. Kutipan teks tersebut dalam teks deskripsi termasuk struktur bagian. Teks deskripsi itu ada identifikasi,
kemudian deskripsi bagian, kemudian simpulan. Kalau jawaban C ada orientasi, itu berarti itu struktur teks fantasi, itu hanya jebakan, hanya ada 3. Identifikasi itu berarti membahas objek dari luarnya, membahas sejarahnya itu dari luarnya. Kemudian deskripsi bagian itu membahas objek dari dalamnya. Misalnya Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta, itu berarti kita masih di luar pantai, itu berarti identifikasi. Kemudian kita Pantai Parangtritis berpasir hitam. Kok kamu tahu pasir hitam? Berarti kamu sudah ada di pantai, itu berarti deskripsi bagian. Jadi seperti itu ya, perbedaan antara deskripsi bagian dan identifikasi. Kita lihat, timus adalah ayam liar yang merupakan hewan asli Amerika Serikat. Itu berarti baru membahas timusnya. Timus adalah salah satu unggas yang termasuk golongan neotropis. Itu berarti membahas timus dari luar. Itu berarti masuk ke identifikasi. Kalau deskripsi bagiannya apa? Misalnya seperti ini. Timus adalah hewan yang suka menggaruk-garuk kepalanya. Nah, itu kan berarti sifatnya itu sudah masuk ke deskripsi bagian. Jawabannya berarti B, identifikasi, karena masih membahas dari luar objek. Lanjut, berdasarkan teks deskripsi tersebut, ciri-ciri kebahasaan yang dominan adalah penggunaan. Kita lihat, Pak Dudu adalah salah satu guru di sekolahku. Rambut Pak Dudu berwarna hitam. Kamu tahu rambut hitam dari apa? Dari mata. Itu berarti di situ ada cercapan panca indera mata. Dan pendek. Warna rambut tersebut terlihat sangat kontras dengan warna kulit yang putih. Kamu tahu kulit putih dari apa? Panca indera apa? Mata. Berarti di situ ada penglihatan. Dia memiliki alis yang tebal. Kamu tahu alis tebal dari apa? Penglihatan. Kamu tahu tinggi 172 meter dari apa? Penglihatan. Berarti di situ jawabannya di kalimat cercapan panca indera D. Kalau kalimat bermajas itu mudahnya di situ bahasa kias. Burung bernyanyi, yang bernyanyi itu manusia, tapi kok di situ burung bernyanyi, berarti di situ ada bahasa kias, di situ ada majas. Tapi kalau manusia bernyanyi itu bukan. Kata ganti orang itu ada aku, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua itu kamu, kata ganti orang ketiga itu dia. Sinonim itu persamaan makna, gitu ya jawabannya D. Lanjut anakku. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah pernyataan yang sesuai, berarti yang ada di dalam teks. Bahasa Jawa adalah bahasa yang memiliki 3 tingkatan dalam penggunaannya. Tingkatan tersebut adalah ngoko, kromo, dan kromo halus. Tingkatan ngoko merupakan bahasa yang paling kasar yang digunakan kepada orang yang memiliki kedudukan dan umur yang sama, itu ngoko. Krama digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, itu kromo. Begitu juga dengan kromo halus itu untuk raja dan kepada orang tua atau dianggap tua, itu kromo halus. Pernyataan yang sesuai itu berarti yang ada di dalam paragraf A. Bahasa Jawa digunakan untuk membeda-bedakan status. Tidak ada di situ untuk membeda-bedakan status. Berarti jawaban A salah. B. Tingkatan kromo halus digunakan oleh masyarakat kepada raja, orang tua atau orang yang dianggap tua. Itu ada di kalimat terakhir, bisa jadi. C. Masyarakat yang berkedudukan tinggi menggunakan bahasa ngoko ke lebih rendah. Salah, di situ itu ngoko itu untuk siapa? Ngoko itu paling kasar digunakan kepada orang yang memiliki kedudukan dan umur yang sama. Berarti kalau memiliki kedudukan tinggi ke yang rendah, jawabannya salah ya C. D. Bahasa Jawa sebagai alat komunikasi semakin jarang. Di situ tidak membahas semakin jarang. Berarti jawabannya B. Mudah ya anak-anakku. Jadi bahasa Indonesia itu cuma perlu apa? Perlu ketelitian. Lanjut. Kesimpulan itu berarti dari semua teks kita simpulkan itu yang utama apa? Kita baca. Banyak fasilitas yang diperbaiki di Jalan Malioboro. Jalan Malioboro dibuat cukup lebar untuk pejalan kaki sehingga nyaman dan tidak menyebabkan kemacetan. Malioboro menyediakan tempat persinggahan bagi para pejalan kaki agar bisa menikmati suasana kota Yogyakarta. Malioboro juga menyediakan tempat khusus untuk pedagang yang menjual cenderamata khas Yogyakarta. Jadi berbagai perbaikan fasilitas tersebut menjadikan Malioboro pantas dijadikan destinasi wisata. Jadi di situ
bacaannya itu Malioboro diperbaiki supaya tidak macet, kemudian supaya nyaman untuk pejalan kaki, kemudian ada cenderamata, semua itu menjadikan Malioboro pantas dijadikan destinasi wisata. Banyak fasilitas yang diperbaiki di Jalan Malioboro sehingga nyaman meskipun menyebabkan kemacetan. Di situ malah tidak menyebabkan kemacetan. Ada di kalimat pertama. Berarti menyebabkan kemacetan, jawaban A salah. Gampang toh? B. Malioboro pantas menjadi destinasi wisata karena menjual cenderamata khas Yogyakarta. Itu menjadi destinasi tidak hanya karena menjual cenderamata, tapi juga karena apa? Ya, di situ nyaman untuk berjalan kaki, kemudian apalagi tidak macet seperti itu ya. Berarti jawaban B karena menjual cenderamata kurang tepat karena ada jawaban lainnya. C. Fasilitas jalan di Malioboro diperbaiki sehingga nyaman untuk menikmati suasana perkotaan. Itu hanya satu, padahal ada menjual cenderamata. Berarti itu bukan kesimpulan karena hanya satu, padahal ada menjual cenderamata, ada nyaman. D. Perbaikan fasilitas tersebut menjadikan Malioboro pantas untuk dijadikan destinasi wisata. Betul, itu ada di kalimat terakhir itu ya, jawabannya berarti D. Mudah ya anak-anakku. Lanjut. Kalimat bermajas. Kalimat bermajas itu mudahnya, majas kan ada majas personifikasi, kalau dibahas di sini nanti lama. Jadi mudahnya kalau kalimat bermajas itu yang menggunakan bahasa kias. Mobil berlari, orang berlari, memang yang berlari itu manusia, tapi kalau mobil berlari itu berarti ada bahasa kias di situ, berarti ada majas. Itu majas personifikasi. Untuk itu nanti kalau kita pertemuan saja, tapi intinya kalau majas itu yang berbahasa kias, kita cari yang berbahasa kias. Kias itu berarti bukan makna sesungguhnya. Pulau Derawan merupakan pulau elok di Kalimantan Timur yang pernah dicalonkan sebagai situs warisan dunia, tidak ada bahasa kias. Pulau tersebut mempunyai tempat penangkaran penyu dan hutan mangrove yang indah, tidak ada yang aneh. Wisatawan bisa menikmati keheningan alam yang membisu. Membisu itu tidak bisa berkata-kata. Masa alam berkata, membisu tidak berkata, itu berarti yang berkata itu atau tidak bisa berkata atau membisu itu siapa? Manusia. Di situ alam berarti ada bahasa kias. Berarti di situ alam yang membisu, jadi alamnya seperti manusia. Di situ ada majas personifikasi. Berarti jawabannya apa? 3, betul. C. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada teks tersebut. Kegiatan penambangan tersebut ditutup oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan bukan tempat ya, berarti pemerintahnya harusnya huruf kecil. 2. Penutupan berdasarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa batuan yang ada di lokasi penambangan berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Api Purba. Gunung itu kan nama tempat, berarti gunung besar, api besar, purba besar, ngelanggeran besar, itu betul. Pemerintah menetapkan daerah wisata tapi tidak ada tempatnya, berarti daerah wisatanya huruf kecil. Kemudian bulan Mei, bulannya itu harusnya huruf kecil, berarti jawabannya apa? B. Mudah ya. Lanjut. Berdasarkan teks deskripsi pada soal di atas, objek yang dideskripsikan, objeknya itu siapa? Objek itu berarti utamanya siapa? Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Di situ ada aku tapi menggambarkan siapa? Wajah ibuku, memang meneduhkan, berarti menggambarkan ibu. Matanya yang bulat itu mata siapa? Mata ibu. Kasih sayang itu kasih sayang siapa? Kasih sayang ibu. Tangannya itu tangan siapa? Tangan ibu. Kemudian dengan tangannya yang mungil, tangannya siapa? Ibu. Siapa yang menyuapi? Ibu. Rambut ibu, berarti itu objeknya siapa? Sosok ibu. Bukan wajah ibu ya, karena di situ ada tangan dan lainnya. Bukan tangan ibu ya, karena di situ ada wajah. Bukan keramahan ibuku ya, karena di situ ada sosok lainnya, ada unsur lainnya. Berarti jawabannya yang paling tepat C, sosok ibu. Mudah anak-anakku. Lanjut, penulisan kata berimbuhan yang tepat pada teks tersebut. Berimbuhan, lokasi Pantai Ngobaran tidak menjauh. Itu harusnya tidak jauh, berarti menjauhnya salah. Dari Pantai Ngelerehan, bahkan tiket masuki, masuki ya, bahkan tiket masuknya atau bahkan tiket masuk Pantai Ngobaran tidak usah pakai imbuhan, berarti cuma masuk kata dasar, berarti itu juga salah.
dengan Panteng Rerehan dimasukkan satu, bukan dimasukkan tapi apa, dijadikan satu, berarti masukkan salah. Sampai ada yang mengatakan tidak sempurna rasanya menikmati ikannya, berarti menikmati betul ya, berarti jawabannya di mudah loh. Ini tadi yang tag deskripsi yang menjadi bagian tag lain tadi sudah dibahas. Lanjut. Bukti Raja Renggis berwatak ikhlas. Ikhlas itu berarti bisa menerima apapun yang terjadi. Kalau kita ikhlas, bahagia itu berarti kalau kita ikhlas. Kalau Allah memberikan apa yang terbaik dan kita menikmatinya dengan ikhlas, kita akan bahagia. Waktu telah lama berserang, namun kutukan Isomia di kerajaan Regis belum juga hilang. Raja Regis akhirnya membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan tersebut. Semua pasukan itu memiliki kekuatan yang sama ampuhnya dengan kekuatan Raja Regis. Kekuatan itu berasal dari cincin yang diberikan Raja Regis agar setiap anggota pasukannya dapat membantu menghilangkan kutukan yang diderita rakyatnya. Ia tidak merasa khawatir bahwa dengan memberikan cincin itu kepada semua anggota pasukan dapat membuat setengah kekuatannya hilang. Jadi raja itu ikhlas walaupun kekuatannya hilang. Jadi ia tidak merasa khawatir, itu bukti bahwa raja ikhlas. Berarti bukti bahwa berwatak ikhlas apa? Raja Regis memberikan cincin dengan syarat harus bisa menghilangkan kutukan, bukan ya? Bukan. Raja Regis membuat pasukan khusus untuk menghilangkan kutukan, bukan. Raja Regis membuat pasukan yang kekuatannya berkekuatan seperti dirinya, enggak. Berarti apa? Keikhlasannya. Raja Regis memberikan cincin meskipun, nah itu kan ada meskipun setengah kekuatannya bisa hilang, tapi dia ikhlas. Jawabannya D. Lanjut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, itu tengah ya, Bendungan Karangkates terletak di Kecamatan Sumber Pocong, Kota Malang. Fungsi utama bendungan tersebut adalah pembangkit listrik tenaga air. Kalau ada kalimat tidak padu itu kita lihat satu kalimat di depan dan satu kalimat di belakang. Satu kalimat di depan itu fungsi utama bendungan tersebut adalah untuk pembangkit tenaga listrik, titik-titik. Di bendungan itu para pengunjung bisa menikmati keindahan. Kalau bisa menikmati keindahan berarti itu dijadikan wisata. Jadi titik-titiknya itu harusnya wisata. Kita lihat A, bendungan yang dibangun sejak tahun 75 tetap berfungsi. Tidak nyambung. Selain itu, bendungan Karangkates juga berfungsi sebagai objek wisata. Bisa jadi ya, sebagai objek wisatanya apa? Di sana pengunjung bisa menikmati keindahan. Sekarang C, sebagai warna olahraga. Masa menikmati keindahan olahraga, bukan ya? D juga olahraga, bukan. Berarti jawabannya B. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kata tidak padu seperti ini, lihat satu kalimat di depan dan di belakangnya. Perbaikan pilihan kata yang bercetak tebal pada teks tersebut. Kita lihat, tumbuhan hutan bako di suatu tempat bersifat menangkap lumpur. Menangkap itu berarti mengumpulkan ya. Tanah halus yang dihanyutkan air dan sungai terbawa arus laut akan diendapkan. Mengendap itu berarti mengumpul, berarti terabrasi. Nah, abrasi kan kebalikannya dari mengumpul. Abrasi itu berarti hilang, berarti harusnya terakumulasi, karena terakumulasi itu artinya pengumpulan. Jawabannya A. Lanjut, masih ada beberapa soal. Teks tersebut berdasarkan latar ceritanya termasuk teks jenis fantasi jenis. Nah, itu pilihannya A, lintas waktu, masa kini dan masa lampau. Itu berarti tokohnya dari sekarang ke masa lampau. Latar lintas waktu, masa yang akan datang, berarti dari sekarang ke masa datang. Latar waktu campuran berarti ke masa lalu, ke masa datang lagi. Latar waktu zaman berarti di zaman ini. Di situ di kota London ada seorang anak perempuan titik-titik. Di situ ketika ia terbangun, yang blok kuning itu, ia heran. Ia telah berada di sebuah tempat yang sangat asing. Ia berada di istana ratusan tahun silam. Berarti si tokoh kembali ke masa lalu atau terlempar ke masa lalu. Itu berarti apa jawabannya? Dari masa kini ke masa lalu. Jawabannya berarti A. Mudah toh? Watak tokoh Fanny dalam kutipan cerita tersebut adalah, suasana taman yang remang-remang dan sepi membuat Fanny dan Vena ketakutan. Apalagi mereka merasa ada seseorang yang mengawasinya sedari tadi.
Feni mengajak pergi dari taman tersebut sambil menggandeng tangan adiknya. Sayang Feni terjatuh dan membuat langkah mereka terhenti. Larilah kak, biarkan aku menghadapi orang itu sendiri, pinta adik. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Jadi Feni itu sang kakak tidak mau membiarkan adiknya sendirian. Itu berarti sabar bukan, murah hati enggak ya. Itu lebih ke perhatian. Perhatiannya apa? Tidak mau meninggalkan adiknya sendirian. Jawabannya C. Lanjut. Amanat. Amanat itu berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat cerita. Ini layang-layangku, aku yang pertama kali melihatnya. Tadi terus mengajakmu mengambilnya, kata Bendi. Beno tidak mau kalah. Tidak, itu layang-layangku. Aku yang mengambilnya dari atas pohon. Mereka terus memperebutkan layang-layang berekor panjang. Layang-layang yang berbentuk naga itu ditarik ke sana kemari oleh kedua anak. Mereka tidak sadar bahwa tenaga yang mereka gunakan untuk merebutkan layang-layang itu menjadi bumerang. Layang-layang itu menjadi robek. Jadi mereka sebenarnya bisa berbagi tapi berebut. Berarti situ ada unsur serakah ya. Berarti amanatnya apa? D. Sikap mengalah bisa menjadikan persahabatan lebih abadi. Di situ tidak ada mengalah. Sikap ingin menang sendiri membuat permainan tidak sportif, enggak. Itu sobek ya, bukan persportifnya. Memperebutkan sesuatu yang tidak pasti adalah perbuatan sia-sia. Itu yang diperebutkan pasti itu layang-layang. Berarti bukan. Berarti jawabannya apa? Sikap serakah dan tidak mau mengalah bisa merugikan diri sendiri. Itu tidak mau mengalah, serakah merugikan diri sendiri. Akhirnya tidak ada yang dapat layang-layang. Jawabannya A. Lanjut anakku. Nah, ini yang terakhir. Tujuan penulisan teks deskripsi tersebut adalah menggambarkan apa? Malioboro adalah sebuah jalan di pusat kota Yogyakarta. Walaupun hanya sebuah jalan, Malioboro mempunyai banyak makna dan daya tarik. Di situ mempunyai banyak makna dan daya tarik. Apa maknanya? Jalan utama menuju berbagai destinasi kota wisata di Yogyakarta, itu maknanya. Kemudian daya tariknya apa? Di situ ada keraton, titik nol, pasar Beringharjo. Di situ ada berbagai seni. Itu berarti apa? Jawabannya makna dan daya tarik Jalan Malioboro. Jawabannya C. Kenapa A? Salah. Posisi Jalan Malioboro berada di Yogyakarta. Enggak, karena di situ lebih membahas maknanya. Malioboro sebagai tempat pertunjukan seni, tapi lebih membahas maknanya. Jawabannya berarti D. Terakhir, pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut. Berarti ada pertanyaan, pilihan jawabannya, kemudian ada jawabannya dalam teks. SMP Tunas Bangsa mempunyai luas hampir 1 hektar dengan joglo dan 5 bangunan utama. Lingkungan yang luas dan asri membuat para murid betah di sekolah untuk belajar sepanjang hari. Tidak hanya bangunan yang luas, SMP Tunas Bangsa juga memiliki fasilitas yang lengkap. Fasilitas tersebut selalu dirawat dengan bagus sehingga bisa digunakan setiap saat. Hal itu dimaksudkan agar para siswa dapat mengeksplorasi ilmu yang ia dapat di sekolah. Pertanyaan yang jawabannya ada. A. Mengapa SMP Nusa Bangsa mempunyai lingkungan yang cukup luas? Di situ tidak dijawab mengapa mempunyai lingkungan yang cukup luas. B. Bagaimana warga sekolah menjaga lingkungannya agar tetap asri? Di situ tidak ada bagaimana menjaganya. C. Mengapa murid-murid betah belajar sepanjang hari sekolah? Mengapa? Lingkungan luas dan asri membuat para murid betah. Berarti mengapa murid-murid betah? Karena lingkungannya luas dan asri. Berarti jawabannya apa? C. Seperti itu ya anak-anakku. Jadi bahasa Indonesia itu hanya perlu pemahaman kalian, tidak perlu menghafal teori tapi perlu pemahaman. Jadi untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia harus pelan-pelan. Jadi selamat melaksanakan mid semester ya. Hari Senin besok Pak Luhur doakan semoga kalian sukses, diberikan kemudahan dan bisa membuat bangga kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.